Hello BDC friends. Ya, Ayu. Nama saya Aiki. Ya. Tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini tema kita kali ini. Mungkin kursinya saya agak geser sedikit ya, biar bisa dilihat slide-nya. Kesehatan gigi dan mulut ini sebenarnya sehat gigi dan mulut itu bukan hanya mencapai gigi saja ya, tapi juga harus dijaga kebersihan dari gusinya, giginya, lidahnya, serta mulut. Jadi mencakup semua yang ada di dalam mulut ya. Oke, kita lanjut lagi ke next slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat pada gambar ya. Ini apa ada yang punya gigi seperti ini? Mungkin ini teman-teman ada yang tahu ini giginya kenapa? Ini di dalam keadaan di dalam mulut pasien ya. Jadi ini giginya ini kita bisa lihat ada lapisan berwarna coklat kekuningan. Itu apa? Itu adalah karang gigi. Jadi karang gigi itu apa? Karang gigi itu merupakan suatu lapisan yang disebut dengan plak yang mengeras dan menempel erat pada permukaan gigi. Ya. Nah, untuk karang gigi ini sendiri teksturnya itu sangat keras ya, dan sangat menempel erat pada permukaan gigi. Nah, jika ini tidak dibersihkan dengan jadi tidak dibersihkan terus-menerus, didiamkan saja, jadi karang gigi ini bisa meluas, dia bisa ke mahkota gigi bahkan ke dalam gusi. Nah, inilah yang menyebabkan gusi bengkak, gusi berdarah, dan bau mulut yang tidak sedap gitu. Oke, untuk pembersihan karang gigi ini, karena dia teksturnya itu keras, sehingga dia tidak bisa dibersihkan secara manual. Jadi dia harus, secara manual itu maksudnya nggak bisa cuma hanya caranya sikat gigi aja, atau cuma pakai benang gigi aja, atau cuma hanya berkumur, itu nggak bisa. Jadi harus ada keterlibatan antara dokter gigi yang menangani. Jadi harus dibersihkan ke dokter gigi dengan menggunakan alat yang bernama scaler gigi. Oke, lanjut. Oke, tempat yang nyaman bagi bakteri. Nah, untuk berawal dari karang gigi itu nggak langsung terbentuk jadi karang gigi. Jadi dia ada prosesnya gitu. Awalnya itu karena kita tuh kurang baik cara menyikat giginya, kurang baik dan benar, dan tidak dilakukan di waktu yang tepat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan kapan waktu yang tepat harusnya menggosok gigi gitu. Ya, jadi karang gigi ini terbentuknya kan awalnya pertama dari sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Terus, nah kalau dia tidak dibersihkan, jadi cara menyikat giginya kurang tepat, sehingga dia ada bakteri juga di dalamnya, sehingga dia terakumulasi menjadilah plak. Nah, plak itu didiamkan lama-lama jadi mengeras, sehingga terbentuklah karang gigi. Nah, awal dari terbentuknya karang gigi itu seperti itu, dan jika karang gigi tidak dibersihkan, dia akan menyebabkan masalah baru lagi pada gigi, yaitu bisa menyebabkan gigi berlubang, gusinya berdarah, terus pembengkakan pada gusi, bahkan yang lebih parah lagi akan menyebabkan kegoyangan yang parah pada gigi gitu. Lanjut. Oke, ini gambar gigi yang sehat ya. Lanjut lagi. Ya, gigi yang sehat, gigi yang digosok bersih, itu akan susah dimasukkan bakteri karena tak ada sisa makanan dan sehat. Nah, gigi yang sehat itu seperti apa? Jadi, gigi yang sehat itu yang tidak berlubang. Bukan hanya gigi yang harus sehat ya, jadi di dalam mulut juga kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Jadi gusi pun juga harus sehat. Gusi itu yang sehat seperti apa sih? Dia berwarna merah muda, terus teksturnya halus, dan juga tidak ada pembengkakan, tidak ada gusi yang berdarah, seperti itu. Oke, mengapa penting bagi kita memelihara kesehatan gigi dan mulut? Nah, gini, di klinik saya ya, kebanyakan ada beberapa pasien saya itu baru datang ke dokter gigi di saat gigi itu udah sakit banget, baru ke dokter gigi. Terus udah ada pembengkakan, baru ke dokter gigi. Terus udah ada kegoyangan yang parah, baru pergi ke dokter gigi. Nah, padahal justru lebih baik pergi ke dokter gigi itu sebelum adanya
sakit gigi gitu loh. Jadi nggak usah nunggu ada keluhan dulu baru pergi ke dokter gigi seperti itu, karena kita kan masih gejala awal ya, jika belum terjadinya sakit gigi itu masih gejala awal, sehingga masih bisa ditangani dengan perawatan yang simple dan juga tidak membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Jadi itulah makanya kenapa penting ya setiap 6 bulan sekali rutin datang ke dokter gigi. Walaupun tidak ada keluhan sama sekali, lebih baik check up aja rutin. Karena gini juga, biasanya gigi yang berlubang ya pada tahap awal, masih tahap awal, atau adanya pembengkakan gigi, pembengkakan gusi, masih tahap awal, itu jarang sekali pasien tuh menyadari adanya keluhan. Jadi ya biasa aja gitu. Nah, biasanya kalau sudah pasien sampai sakit gigi, ada pembengkakan, itu artinya sebenarnya tahapan keparahannya tuh udah lanjut gitu, udah beberapa step tingkat keparahannya. Seperti itu. Oke, ini penyakit seputar gigi dan mulut. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dari karang gigi, dari kita tidak benar, tidak tepat cara mengikat giginya, sehingga terbentuk plak, sehingga lama-lama plak itu mengeras, sehingga terjadilah karang gigi. Karang gigi itu juga bisa membuatkan gusi tadi, gusi berdarah, gusi bengkak. Gusi bengkak itu biasanya dalam istilah medisnya gingivitis ya, jadi radang pada gusi. Nah, kalau teman-teman misalnya nih udah ngerasa kalau waktu sikat gigi kok gusi itu suka berdarah ya, lebih baik ke dokter gigi aja biar mendapat penanganan yang tepat seperti itu. Karena kalau enggak, kalau didiamkan terus-menerus, jadi di dalam gigi itu kan ada namanya penyangga gigi ya. Itu namanya jaringan periodontal gitu yang menyokong gigi biar gigi itu kuat. Nah, di dalam itu ada yang namanya tulang rahang, atau kita sebut kalau medisnya tulang alveolar gitu. Nah, jadi ada terbentuknya karang gigi itu. Jadi terbentuknya karang gigi itu didiamkan terus-menerus, dia akan jadi antara gigi dan gusi itu kayak ada celah, sehingga menyebabkan karang gigi itu menekan gusi. Jadi ditekan gusinya sehingga mengalamilah gusi itu peradangan dan gampang berdarah. Nah, kalau itu didiamkan terus-menerus, dia akan terus memakan gusi dan tulang, sehingga itu menyebabkan kegoyangan pada gigi. Makanya kadang, kok aku setelah bersihin karang gigi, gigi aku kok panjang-panjang ya, kok ngilu ya? Sebenarnya bukan karena bersihin karang gigi penyebabnya. Jadi memang sudah, gimana ya, sudah emang, jadi gigi itu sudah terlalu lama di sana. Jadi terlalu lama. Iya, benar. Terbiasa jadi kan ya. Jadi karang gigi itu emang sudah menempel aja di situ terlalu lama, sehingga menyebabkan penurunan pada gusi gitu. Istilahnya adanya resesi gingiva gitu. Itu yang menyebabkan ngilu dan kelihatan panjang-panjang giginya gitu. Oke? Nah, jadi tindakan apa yang perlu kita lakukan? Lanjut. Nah, ini yang pertama, biasakan diri menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Jadi ini waktu yang paling terpenting ya, 2 waktu. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi itu waktu yang tepat saat menyikat gigi. Jadi saya ada pasien juga, dok saya kok karang gigi saya banyak banget ya, padahal saya udah sikat gigi 3 kali loh sehari. Terus sudah keras banget loh sikat giginya, kok malah ngilu ya gigi saya, dan kok karang giginya banyak banget ya gitu. Nah, itu kadang jadi kita harus mengedukasi pasien ya. Sebenarnya nggak boleh menyikat gigi itu terlalu keras, nggak boleh, dan harus dengan teknik yang benar juga. Karena kalau kita terlalu keras menggosoknya, itu akan membuat iritasi pada gusinya teriritasi, terus habis itu bahkan giginya itu terkikis, leher giginya jadi kayak ada abrasi gitu, terkikis ya. Itu yang nyebabin ngilu gitu. Lanjut. Oke, pemilihan sikat gigi dan pasta gigi ya. Kalau sikat gigi saya saranin sih pilih yang lembut ya, bulu sikatnya lembut. Kalau untuk pasta gigi, sebenarnya semua brand, saya nggak nyaranin brand tertentu ya. Semua brand itu bagus. Cuman yang penting cara nyikat giginya dan di waktu yang tepat, itu aja sudah cukup. Walaupun kita beli brand yang mahal sekalipun, tapi kalau kita tidak tepat juga melakukannya ya sama aja gitu.
Lanjut. Oke, ini lakukan penyikatan gigi yang baik dan benar. Jadi, saya dilanjutkan. Ya, yang pertama kan basahi sikat gigi dengan air mengalir. Setelah itu, beri pasta gigi sebesar biji jagung aja cukup ya, nggak perlu full gitu, nggak perlu. Terus letakkan sikat gigi itu membentuk sudut 45 derajat. Oke, nah lakukan dari arah merah ke putih. Jadi merah ke putih, bersih ke gigi. Jadi cuma hanya gini aja. Oke, jangan kayak gini, itu salah. Jadi cuma hanya bersih ke gigi seperti itu. Terus yang di bawah juga merah ke putih, bersih ke gigi, bersih ke gigi, bersih ke gigi seperti itu. Terus untuk bagian permukaan oklusalnya itu yang bawah dari belakang ke depan seperti itu ya. Untuk yang bagian atasnya ini kayak bergerakan menyungkil, jadi seperti itu. Jadi jangan buru-buru ya sikat gigi, cukup maksudnya kasihlah waktu 1-2 menit ya untuk menyikat gigi. Yang bawahnya juga sama gerakan menyungkil. Jadi ingat yang di sini cuma cukup gusik ke gigi, gusik ke gigi kayak gitu ya. Ini juga sama gusik ke gigi. Jadi jangan pernah arahnya seperti ini. Itu yang salah. Terus jangan lupa juga harus menyikat lidah. Itu penting karena itu bisa mengurangi bau mulut juga ya. Dengan menggunakan sikat gigi yang lembut ya, bulu sikat yang lembut untuk menyikat lidahnya. Nah setelah itu terakhir berkumur dengan air. Saya saranin jangan kumur banyak kali ya, jangan banyak kali gitu. Karena kenapa? Karena kan di dalam pasta gigi itu kan ada kandungan fluoride. Nah, di mana jadi fluoride itu kan fungsinya untuk memberikan mineral pada gigi. Jadi dia akan membuat gigi itu tidak gampang berlubang, jadi kayak ada lapisannya gitu. Nah, saya saranin hanya cukup 1 kali aja berkumur setelah gosok gigi. Karena kalau banyak kali nanti kandungan fluoride-nya hilang jadinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini penting sekali tapi masih banyak yang belum menggunakannya ya, benang gigi atau floss ya. Karena gini, kenapa saya bilang itu penting? Karena gigi itu kalau kita cuma hanya sikat gigi, itu cuma hanya membersihkan 2-3 permukaannya saja. Sedangkan gigi itu ada 4-5 permukaan. Nah, jadi kalau hanya membersihkan dengan sikat gigi aja, itu ada permukaan yang tidak bisa dijangkau dengan sikat gigi gitu. Jadi makanya penting banget pakai benang gigi ini. Jadi di sela-sela gigi itu bisa lebih maksimal untuk pembersihannya. Oke? Terus untuk obat kumur, sebenarnya kalau menurut saya ini sebagai pelengkap saja ya. Tapi kalau ada yang mau memakai obat kumur, nggak apa-apa. Tapi jangan setiap hari ya. Karena kan di dalam mulut kita ada flora normal, jadi hanya bakteri baik. Oke, biar tidak mengganggu pH di dalam mulut ya. Jadi cukup 1-2 kali seminggu saja untuk obat kumur. Tapi kalau nggak mau pakai juga ya nggak apa-apa gitu. Lanjut. Ya, ini minum air putih yang banyak. Lagi biar terhydrated ya, biar terhidrasi. Nah, hindari makan makanan yang banyak mengandung gula, yang asam dan lengket. Kalau misalnya habis makan seperti ini, ingatlah berkumur dan gosok gigi pastinya. Lanjut lagi. Perbanyak makan makanan yang berserat dan kaya akan kalsium. Batasi konsumsi kopi dan teh. Terus berhenti merokok, hentikan kebiasaan buruk seperti merokok contohnya. Nah, ini yang terpenting. Jadi lakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali ya. Walaupun tidak ada keluhan, rutin aja ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke? Ya, jadi kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut itu memang bergantung pada faktor kesadaran dalam diri masing-masing ya. Jadi ya kayaknya ini udah Oke, ini udah slide terakhir. Semoga edukasi yang saya berikan semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman bisa mempunyai lebih aware lagi, jadi mempunyai kesadaran pentingnya check up rutin setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi walaupun tidak ada keluhan seperti itu.